Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi nahtadi. Nahmadullaha wa naskuruhu ala faliz zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasul. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya pada tanggal 5 Syawal 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 4 April 2025, kita dapat hadir di Masjid Al-Hidayah Kompleks Sri Gunting Deli Serdang yang kita cintai ini. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di 5 Syawal 1446 Hijriah, tepatan 4 April 2025. Sudah 5 hari kita meninggalkan Ramadan dan kita berada di bulan Syawal yang mulia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan Ramadan kemarin, kita beribadah atau tidak beribadah, Ramadan tetap pergi. Kita puasa bersungguh-sungguh ataupun kita tak mau berpuasa dengan bersungguh-sungguh, Ramadan tetap pergi. Intinya Ramadan akan kembali lagi 1 tahun yang akan datang. Cuma masalahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, dapatkah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Kalau melihat kondisi daripada kesehatan kita hari ini, kalau kita melihat dari umur kita yang semakin hari semakin menipis, bisa jadi itu adalah Ramadan kemarin yang terakhir. InsyaAllah kita minta doa kepada Allah supaya disehatkan kita, diberi umur yang keberkahan, umur yang panjang, untuk dapat kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang yang mempergunakan umur dengan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah panjang umurnya, bagus perbuatannya. Detik-detik Ramadan dia jaga kemarin, dia takut kali kehilangan momentum Ramadan. Dia ingin beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan, bahkan tidak ada yang dilewatnya dalam beribadah Ramadan kemarin. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka beruntunglah orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin bersungguh-sungguh. Allah muliakan dia dan Allah ampun dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya kaum muslimin daripada ibadah kita kemarin di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita berpikir, ya Allah, mudah-mudahan ibadah yang saya kerjakan banyak atau sedikitnya mendapat dari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luar biasa bisa berada di bulan yang mulia ini. Jujur kaum muslimin, ada teman kita jangankan berlebaran, masuk Ramadan saja pun tidak kemarin. Bahkan kalaupun masuk Ramadan, mereka tidak bisa beribadah seperti kita di bulan Ramadan kemarin. Bahkan berada di ruang ICU, dibantu oleh alat pernapasan, tak bisa beribadah di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kalilah kita kepada Allah
Kenapa? Ramadan selesai kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita tampil di bulan Syawal. Inilah kesyukuran yang Allah berikan, maka pergunakanlah apa-apa yang telah Allah berikan supaya apa? Dapat kita menyukuri daripada nikmat Allah yang Allah berikan. Nikmat mana lagi yang mau kita kufurkan, yang mau kita dustakan? Kalau tidak hari ini kita berada pada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah ibarat sebuah daripada metode pendidikan kurikulum yang Allah berikan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah metode kurikulum atau pesantren yang diberikan kepada umat Islam untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah begitu memberi fasilitas yang luar biasa kepada umat Rasulullah. Ramadan inilah daripada bulan-bulan penghapus dosa, dan di malam-malamnya ada malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah yang luar biasa. Allah berikan metode untuk umat Islam ini supaya apa? Menjadi orang yang la'allakum tattaqun, bisa menahan gejala hawa nafsu, sabar, jujur. Itulah metode yang Allah berikan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, metode ini bukan hanya sampai mentok di Ramadan saja, bukan. Metode ini harus diaplikasikan 11 bulan selesai Ramadan. Kita kemarin beribadah di bulan Ramadan, tidak hanya cukup di bulan Ramadan saja kita tahajud, sholat dan segala macam kita beribadah kepada Allah. Aplikasinya adalah 11 bulan. Jadi pertanyaan kaum muslimin, siapakah hari ini yang bisa membawa daripada misi metode yang Allah berikan kurikulum Ramadan ini untuk 11 bulan? Inilah hari ini kita akan menengok siapa yang bisa membawa daripada misi daripada 11 bulan ini untuk diaplikasikan ke 11 bulan yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan la'allakum tattaqun tidak gampang, berat. Butuh perjuangan di Ramadan, tapi tidak cukup di Ramadan saja, berkelanjut. Itulah dia. Kaum muslimin, ada 3 golongan orang yang setelah Ramadan ini, ada 3 golongan orang yang berbeda-beda karakternya. Kita tidak tahu apakah kita termasuk daripada 3 golongan yang saya sebut tadi. Kuncinya adalah kita merasakan apa betul yang 3 golongan yang saya sebutkan tadi jangan-jangan kena sama kita. Syukur-syukur kita bisa memiliki satu golongan yang luar biasa, istiqomah la'allakum tattaqun. Golongan yang pertama kaum muslimin, ada orang yang baik di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, Masya Allah. Ketika masuk Ramadan saja pun dia sudah baik, ketika keluar Ramadan pun dia sudah baik. Kaum muslimin, makin baik akhlaknya setelah Ramadan. Emang di Ramadan dia sudah baik, ditambah di luar Ramadan makin baik akhlaknya. Di Ramadan dia rajin ke masjid, selesai Ramadan makin taat dia ibadah ke masjid luar biasa. Dia merasa bulan-bulan yang lain sama seperti bulan Ramadan, tidak ada bedanya. Dia merasa Tuhan yang saya sembah di bulan Ramadan sama Tuhan yang saya sembah di bulan yang namanya bulan Syawal dan bulan lain-lainnya, sama itu. Lebih dekat dia kaum muslimin dengan bersilaturahmi. Masuk Ramadan dia silaturahmi, ketika dia keluar Ramadan bahkan dia makin akrab dengan silaturahmi, makin dekat dengan kaum muslimin yang lainnya. Inilah salah satu orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin tidak perlu jauh-jauh kita melihat bagaimana Allah menerima daripada puasa bulan Ramadan. Lihat sajalah bagaimana akhlaknya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan Syawal, bagaimana dia memperlakukan masjid, bagaimana dia memperlakukan Al-Quran, bagaimana dia memperlakukan famili-familinya. Apakah sama di bulan Ramadan? Samakah dia di bulan Syawal, di bulan berikutnya? Maka itulah orang-orang yang insya Allah diterima daripada pahala puasanya. Bahkan salah satu orang ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang istiqamah. Yang istiqamah di bulan Ramadan taat, istiqamah juga di bulan Syawal taat. Inilah orang-orang yang mendapat ciri-ciri malam Lailatul Qadar.
Tak usah bingung kita bagaimana melihat orang karakter diterima atau tidak, bagaimana orang mendapat dari Lailatul Qadar. Lihatlah, semakin dia di bulan Syawal semakin bagus akhlaknya, nilai-nilai daripada Ramadan dia terus kembangkan ke bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di golongan yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Ada golongan yang kedua, orang yang baik cuma di Ramadan saja. Orang yang hanya taat beribadah cuma di bulan Ramadan saja. Ketika kemarin itu sebelum Ramadan dia malas ke masjid, masuk bulan Ramadan dia taat ke masjid, selesai Ramadan dia pun tidak pernah lagi ke masjid. Inilah dia. Dulu sebelum Ramadan dia banyak maksiat. Ketika masuk Ramadan ditinggalkannya maksiat. Ketika dia keluar Ramadan makin parah maksiatnya. Dulu dia korupsi sebelum Ramadan, masuk Ramadan dia tidak korupsi lagi. Selesai Ramadan makin parah korupsinya. Kaum muslimin, jangan sampai kita menangis di bulan Ramadan kita minta ampun kepada Allah. Tapi selesai Ramadan orang menangisi kita. Kenapa orang menangisi kita? Karena akhlak kita kembali lagi kepada dasarnya, kembali lagi daripada menghina daripada familinya, kembali lagi menyakiti daripada familinya, bahkan kembali lagi kepada maksiat. Di Ramadan kemarin dia minta ampun, menangis kepada Allah. Tapi selesai Ramadan orang menangisi dia karena akhlak dia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir apalah bedanya? Padahal Tuhan yang dia sembah ketika itu di bulan Ramadan sama juga yaitu Allah. Tuhan yang dia sembah di bulan Syawal sama juga yaitu Allah. Tapi pertanyaannya kaum muslimin, kenapa dia membeda-bedakan? Berarti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia istiqamahnya selama ini? Kenapa dia hanya di Ramadan saja istiqamah? Inilah yang ditakuti oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah bersabda, "Kam min shaimi laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia dapat hanyalah daripada lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan termasuk daripada golongan orang-orang yang kedua ini. Lalu golongan yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang yang sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan sama saja. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kaum muslimin Allah begitu banyak ampunan bagi Allah. Dia lupa padahal Ramadan kemarin adalah bulan daripada penuh ampunan. Pada Ramadan kemarin adalah bulan maghfirah, bulan Allah terima daripada doa-doanya. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hari ini andai tolan kita tidak merasakan nikmatnya Ramadan. Banyak kali ini kaum muslimin selesai Ramadan tidak ada pengaruh bagi dia, awal Ramadan tidak ada pengaruh bagi dia. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luas daripada surga Allah, kasih sayang Allah luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Masyaallah kaum muslimin. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran 100 daripada 33, dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, kasih sayang Allah, mendapatkan segala daripada kasih sayang Allah yang Allah berikan daripada kasih Allah, luasnya daripada surga dan daripada bumi. Ini adalah bagaimana Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Masyaallah kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu pun Allah masih memberi buka rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang belum daripada mendengarkan, orang-orang yang belum bergetar hatinya ketika Ramadan datang. Kita kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Doakan famili kita yang kemarin lalai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa di antara daripada jamaah hidayah ini pasti ada yang diijabah oleh Allah satupun. Doakan mereka supaya mereka tetap istiqomah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini berada di bulan Syawal, tepatnya 5 Syawal. Kaum muslimin, ada puasa, yaitu puasa sunat yang kaum muslimin yang Rasulullah selalu kerjakan. Puasa ini adalah
penyempurna daripada puasa Ramadan ini. Kaum muslimin, masih banyak beberapa hari lagi. Bisa kita laksanakan daripada turun menurun, maksudnya tetap hari ini 1, 2, 3 sampai seterusnya turut-turutan, atau bisa kita kelang-kelangkan. Intinya apa? 6 hari itulah batas daripada puasa sunat Syawal. Kaum muslimin, kalau saya boleh jujur mengatakan, puasa sunat Syawal ini jauh lebih berat daripada puasa Ramadan. Saya katakan sekali lagi, puasa bulan Syawal ini jauh lebih berat daripada puasa Ramadan. Kenapa masalahnya? Kalau puasa Ramadan kemarin itu kita rame-rame berpuasa serentak. Rasanya malu kita kalau tidak berpuasa. Serentak semuanya berpuasa. Dan hari itu pun ketika pagi makanan tidak ada. Enak kita berpuasa, semuanya berpuasa, habis sahur makanan tidak ada. Yang jadi masalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa sunat Syawal ini berat. Kenapa saya katakan berat? Kita berpuasa sendiri, kadang-kadang belum tentu andai tolan kita berpuasa. Kita sahur sendiri, belum tentu andai tolan kita, keluarga kita sahur bareng-bareng sama kita. Yang jadi masalah lagi, yang berat lagi, ketika bulan Syawal ini kita berpuasa, makanan banyak di mana-mana. Kita berpuasa bahkan open house banyak di mana-mana. Ini yang menjadi berat. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi sangat salut kepada orang yang bisa melaksanakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Dia melaksanakan bagaimana perintah Rasulullah, dia laksanakan, dia tepis semua goda-godaan yang bisa membawa ketika dia adalah daripada la'allakum tattaqun. Masya Allah, luar biasa. Istiqamah dia melaksanakan puasa Ramadan, dilaksanakannya puasa daripada Syawal. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sitta min Syawalin kana kasyami dari kullihi." Barang siapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun lamanya. Masya Allah kaum muslimin, berpuasa seolah-olah setahun lamanya tidak makan minum. Dan itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan daripada puasa bulan Syawal. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tinggal mana kita? Bisakah kita mempergunakan daripada efektif waktu yang Allah berikan sebelum daripada hilangnya bulan Syawal ini? Bisakah kita pergunakan? Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa melaksanakan puasa 6 Syawal dan Allah pertemukan kita kembali di bulan Syawal yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.